Film ini menceritakan tentang di mana seseorang ingin mendapatkan kemakmuran dan kesempurnaan dunia, sehingga mereka mengabdi kepada Kangjeng Iblis. Sebagai bentuk pengabdian kepada Kangjeng Iblis harus diberikan tumbal berupa nyawa manusia. Siapapun yang sudah terikat dengan Kangjeng Iblis tidak bisa keluar kecuali mati. Cerita ini dimulai tentang keluarga Yusuf, di mana Yusuf ini mempunyai dua anak gadis, yaitu Putri dan adiknya Tia. Di saat itu kabar duka menyelimuti keluarga Yusuf, yang dimana istri Yusuf telah meninggal dunia. Di rumah itu Yusuf hanya tinggal berdua dengan Tia saja, sedangkan Putri masih berada di luar kota. Di sini terlihat dari wajah Yusuf seperti sedang mengalami sebuah penyakit. Kalau dilihat seperti ada luka terbakar. Di saat itu, di saat orang mengaji, lampu di rumah itu tiba-tiba saja padam. Tak lama kemudian sesuatu pun terjadi. Dalam penglihatan Tia, orang-orang di sana menjadi sangat aneh. Mereka semuanya tertunduk yang tadinya membaca Yasin, namun kini terdengar mereka seperti mengucapkan sebuah mantra-mantra yang Tia sendiri tidak tahu apa yang mereka ucapkan. Terlihat juga pandangan mereka semuanya tertuju kepada Tia. Kini suasana pun menjadi sangat mencekam ketika ayahnya sendiri seperti orang kerasukan. Dia juga tiba-tiba saja berteriak dan memalingkan mukanya kepada Tia. Lalu ayahnya berkata kepada Tia untuk segera pergi dari sini. Lalu tiba-tiba saja mayat ibunya kini terlihat bangkit kembali. Namun ternyata itu semua hanyalah mimpi. Setelah mimpi itu keanehan pun mulai terjadi. Lalu terdengar teriakan ayahnya yang tiba-tiba saja mengamuk. Ayahnya berkata untuk segera pergi dari sana. Lalu kemudian ayahnya pun kerasukan dan berkata untuk dia jangan pergi. Karena yang terjadi kepada keluarga Yusuf semuanya adalah sebuah hukuman. Lalu tepat di belakang Tia ada sesosok yang berdiri dan berkata untuk Tia segera mencari kakaknya. Dia pun menjadi sangat ketakutan karena sesosok itu langsung menghilang. Lalu tersiar kabar di berita dan di berbagai media sosial, banyak kasus orang menghilang secara misterius. Tia pun akhirnya memutuskan untuk mencari kakaknya yang sudah 2 tahun tidak ada kabar. Untuk sementara Tia juga menitipkan ayahnya kepada pihak rumah sakit sembari mengobati penyakit aneh yang diderita oleh ayahnya itu. Tia pergi mencari kakaknya ke daerah Jawa Tengah dengan bermodalkan sebuah alamat dan foto kakaknya bersama 2 temannya. Singkat cerita, sampailah Tia di terminal. Lalu Tia menghampiri salah satu tukang ojek dan menanyakan alamat rumah kepada tukang ojek itu. Namun setelah dia mengunjungi alamat rumah yang ada di foto itu, ternyata rumah tersebut adalah rumah yang sudah kosong. Lalu si tukang ojek itu pun menawarkan Tia untuk mencarikan sebuah kos-kosan. Kebetulan juga ada kosan yang tidak begitu jauh dari sana. Kemudian Tia diantarkan ke sebuah rumah besar, di mana di rumah itu juga disediakan kamar bagi mahasiswa yang akan ngekos. Di sana Tia bertemu dengan Mas Janu, seseorang yang bekerja di sana. Tak lama Tia bertemu dengan si pemilik rumah, yaitu Rosa. Tia memberitahukan kalau tujuannya ke sini ingin mendaftar kuliah. Rosa lalu memperlihatkan kamar kosan yang masih kosong. Kamar itu sengaja dikosongkan karena Rosa tidak sembarangan untuk menerima orang yang akan ngekos di rumahnya. Rosa memberitahukan juga kalau di rumah itu dia hanya tinggal bertiga bersama suaminya dan Mas Janu sebagai pembantu. Tak lama kemudian datanglah Jepri, yaitu suaminya Rosa. Saat Tia diantarkan oleh Janu ke kamarnya, ia sempat bertanya kepada Janu. Dengan memperlihatkan foto kakaknya, mungkin saja Janu pernah melihat kakaknya itu. Namun setelah Tia melihat gerak-gerik Janu saat melihat foto itu membuat Tia sedikit agak curiga. Tepat di depan pintu kamar, Tia melihat ada sebuah kamar lainnya. Sebuah kamar dengan ukiran pintu yang terlihat megah. Lalu tiba-tiba saja terlihat ada tangan yang menyimpan barang bawaan. Tiba-tiba saja Tia dikejutkan ketika ada seorang nenek-nenek yang menepuk pundaknya. Lalu si nenek itu memberitahukan kepada Tia kalau setiap 1 tahun sekali Ibu Rosa bersama keluarga besar akan selalu mengadakan acara yang hanya akan dihadiri oleh semua keluarga besarnya. Jadi para penghuni kosan yang tinggal di sini diwajibkan untuk meninggalkan kosan selama 1 hari saja. Dan secara kebetulan acara besar itu akan diselenggarakan kurang lebih dari 2 minggu lagi. Yang ngekos di rumah itu ternyata bukan hanya Tia sendiri. Tepat di sebelahnya ada wanita lain yang juga ngekos di sana. Terlihat Janu tengah berbicara dengan seseorang yang bernama Nathan. Ternyata Nathan ini adalah anaknya Rosa. Namun aneh sekali di sini Nathan malah melarang Tia untuk ngekos di sini. Di sini Nathan minta pada Janu untuk membuat Tia tidak betah tinggal di rumah ini. Bagaimanapun caranya Tia harus segera pergi dari sini. Di sini Tia merasakan keanehan mulai terjadi. Pada esok harinya Tia datang ke kampus. Seperti yang kita tahu, tujuan Tia sebenarnya hanya ingin mencari kakaknya yang hilang.
Saat di kampus, pihak kampus mengkonfirmasi memang dulu ada polisi yang mencari Putri. Namun pencarian itu tak pernah ada kabar lagi. Pihak kampus mengira mungkin Putri sudah ditemukan dan dia sudah tidak mau lagi melanjutkan kuliah di sini. Dan secara kebetulan di sana Tia bertemu dengan wanita yang satu kosan dengan dirinya. Dan ternyata dia juga kuliah di kampus itu. Dia bernama Nina. Dan kalau dilihat angkatan Nina sepertinya satu angkatan dengan kakaknya. Di rumah ini secara perlahan mulai terungkap Rosa membawa seekor kelinci yang dia masukkan ke dalam satu ruangan. Lalu tiba-tiba ada sesosok yang mengambil kelinci tersebut. Dan ternyata itu adalah anaknya. Rosa ingin memberikan makanan kepada anaknya yang ada di sana. Namun ternyata anak itu tidak mau memakan yang diberikan oleh Rosa. Dia ingin memakan makanan yang lebih dari hanya sekedar seekor kelinci. Lalu di sini kita diperlihatkan wajah asli dari Rosa dan Jeffrey. Tia selalu diperlihatkan sesosok ayahnya, seperti sebuah pesan kepada Tia untuk meninggalkan rumah ini. Nina yang kala itu melihat Tia mencoba untuk menenangkannya. Tia pun akhirnya bercerita kepada Nina kalau dia selalu bermimpi tentang ayahnya. Mimpi itu aneh, padahal sebelumnya dia selalu memimpikan tentang kakaknya yaitu Putri. Namun semenjak Tia menempati rumah ini, dia tidak pernah lagi bermimpi tentang kakaknya. Melainkan mimpi tersebut selalu memperlihatkan ayahnya yang datang, seperti ada keterikatan antara ayahnya dengan rumah ini. Kemudian Tia memperlihatkan foto ayahnya kepada Nina. Ketika Nina melihat foto itu, ada sesuatu soal simbol yang ada di belakang foto ayahnya. Lalu diam-diam Nina pun mengirimkan foto itu ke nomor WA-nya sendiri. Di sini Rosa pun merasakan hal yang aneh semenjak kedatangan Tia. Rosa merasa seperti ada sesuatu hal yang membuatnya menjadi gelisah. Nina yang kuliah mengambil jurusan antropologi, ternyata selama ini dia juga menyelidiki tentang adanya ritual Jawa kuno, di mana tidak banyak orang yang tahu soal ritual tersebut. Selain daripada itu, Nina juga menyelidiki tentang beberapa mahasiswa yang hilang secara misterius yang terjadi beberapa tahun ini. Di malam harinya Nina datang untuk menemui salah satu dosen dan menanyakan soal simbol yang dia dapatkan di foto ayahnya Tia. Setelah dosen itu melihat, dan benar saja kalau itu memanglah sebuah simbol sekte sesat yang menyembah kepada Kangjeng Iblis. Siapa saja orang yang akan menjadi pengikut sekte tersebut tidak akan pernah bisa keluar lagi, kecuali orang itu mati. Lalu dosen itu mengira dan memastikan kalau ayahnya Tia adalah salah satu pengikut Kangjeng Iblis. Dan bisa saja beberapa mahasiswa yang hilang ada kaitannya dengan sekte itu. Dan dalam setiap tahunnya harus menyediakan tumbal seorang wanita. Dosen itu pun kemudian meminta kepada Nina untuk berhati-hati. Karena dengan apa yang diselidiki sama saja Nina sudah mengusik sekte tersebut. Setelah mendapatkan informasi, Nina lalu bergegas kembali dan mencoba menghubungi Tia. Namun tiba-tiba saja telepon itu terputus dan terdengar ada suara aneh. Dan ternyata Rosa sudah mengetahui apa yang dilakukan oleh Nina. Dengan mantra-mantra yang diucapkan Rosa membuat Nina seperti terhipnotis. Tadinya Tia ingin menemui Nina karena di dalam chat itu Nina ingin menunjukkan sesuatu kepada Tia. Namun saat Tia akan pergi, Tia melihat Ibu Rosa sedang bersama seorang wanita yang sedang hamil. Lalu tiba-tiba saja Ibu Rosa sudah ada di belakangnya. Tadi saya janji. Ya sudah kalau gitu. Selamat. Ternyata wanita hamil itu dibedah oleh Rosa dan Jeffrey. Lalu mereka mengambil isinya, lalu diberikan kepada anak kesayangannya mereka untuk dijadikan santapannya. Sementara itu mereka sudah mendapatkan sesembahan untuk Kangjeng Iblis yaitu Nina. Karena sudah mendapatkannya, maka sesembahan itu bisa dipercepat di malam itu juga. Kemudian Rosa pun segera mengosongkan rumah tersebut. Lalu Nathan pun datang menemui Tia. Dia meminta Tia untuk segera mengikuti dirinya. Nathan sudah berulang kali mengatakan agar Tia segera pergi dari sini sebelum semuanya terlambat. Nathan sendiri sebenarnya sudah tahu maksud dari kedatangan Tia ke sini, untuk mencari Putri. Namun dia tidak sadar kalau kedatangan Tia ke sini sudah ada yang merencanakan. Dimulai Tia yang diantarkan oleh tukang ojek dan mengarahkan Tia untuk ke rumah ini. Dan apa yang terjadi kepada Tia sekarang itu juga pernah dialami oleh Putri sebelumnya. Lalu Nathan memberitahukan semuanya kepada Tia kalau Rosa dan Jeffrey adalah ketua dari sebuah sekte penyembah Kangjeng Iblis, dan mengatakan bahwa Putri sudah meninggal karena dijadikan tumbal sesembahan oleh Rosa. Begitu juga itu terjadi kepada Nina yang sekarang yang akan dijadikan tumbal. Jika Tia tidak pergi sekarang, Tia yang akan jadi calon tumbal selanjutnya. Dan yang membuat dia terkejut ketika Nathan berkata kalau bapaknya sudah mengambil keputusan yang tepat untuk pergi dari tempat ini. Namun tiba-tiba saja Nathan langsung membekam mulut Tia hingga akhirnya Tia pun jatuh pingsan. Di dalam pingsannya, Tia bermimpi kembali dan berada di depan pintu kamar itu. Tia melihat ada seorang wanita yang sedang menangis. Lalu tiba-tiba wanita itu menjerit dan menuju ke arah lemari. Dan Tia pun terbangun dan kini Tia sudah ada di dalam bis. Nathan sengaja melakukan itu agar Tia segera meninggalkan rumah itu.
Lalu Nathan membuat pesan dan mengatakan untuk Tia untuk mengabaikan setiap mimpi-mimpinya. Namun bodohnya Tia malah kembali lagi ke rumah itu. Secara diam-diam Tia ke kamarnya Nina untuk mencari suatu petunjuk mimpi yang dialami. Dan akhirnya Tia menemukan adanya sebuah tulisan di balik lemari, di mana tulisan itu tertulis jika seseorang menyembah kepada Kangjeng Iblis, orang tersebut bisa mendapatkan kekayaan, panjang umur, dan hal apa saja yang bersifat kebahagiaan duniawi. Dan bagi orang yang mengingkari perjanjian kepada Kangjeng Iblis, maka orang itu akan mendapatkan kutukan secara turun-temurun. Dan terungkaplah kalau ternyata Nathan ini sebenarnya adalah anak hasil dari pernikahan Yusuf dan Rosa. Di sana juga tertulis Rosa menikahi Jeffrey dan mempunyai anak yang bernama Abdi. Abdi sendiri adalah anak yang Rosa simpan di sebuah ruangan. Dan di sini Rosa pun murka kepada Nathan yang akan mencoba menggagalkan ritual sesembahan untuk Kangjeng Iblis. Walaupun Nathan anaknya Rosa, Nathan tidak mengikuti apa yang ibunya lakukan. Justru Nathan menantang apa yang dilakukan ibunya selama ini. Di sini Rosa tidak berani melukai Nathan. Jika Nathan terluka, maka akan berdampak kepada dirinya sendiri. Dan kini ritual pun sudah dimulai. Sementara itu Tia yang mencoba akan menyelamatkan Nina, namun alangkah sialnya keberadaannya sudah diketahui oleh Rosa. Rosa juga tahu mengapa Nathan ingin menyelamatkan Tia, karena Tia adalah anaknya Yusuf. Lalu Jeffrey pun meredam amarahnya Rosa untuk tidak membunuh Tia. Justru mereka sekarang diuntungkan karena mereka mendapatkan 2 tumbal sekaligus untuk mereka persembahkan kepada Kangjeng Iblis. Dan dengan 2 tumbal itu mereka juga bisa meminta 2 permintaan kepada Kangjeng Iblis. Satu untuk mengembalikan wajah mereka kembali menjadi utuh, dan satu lagi meminta agar Abdi anak mereka bisa berubah wujudnya seperti manusia normal. Namun ternyata di balik rencana Rosa dan Jeffrey ada rencana jahat lain yang direncanakan oleh si nenek bersama salah satu pengikutnya. Mereka menginginkan kehancuran bagi Rosa dan Jeffrey dan ingin menggantikan posisi Rosa sebagai ketua sekte Kangjeng Iblis. Sementara itu Tia bersama Nathan disekap. Nathan menceritakan tentang dirinya kepada Tia. Dulunya Nathan sama seperti Abdi, perwujudan yang berbentuk seperti anak siluman. Kenapa Nathan bisa berubah seperti ini? Karena Rosa menumbalkan banyak korban. Nah itu juga yang sekarang Rosa lakukan kembali untuk merubah wujud Abdi. Dia akan menumbalkan banyak nyawa agar Abdi bisa berubah bentuk seperti manusia. Sementara itu Janu diperintahkan oleh si nenek untuk memutuskan kutukan yang ada pada diri Nathan. Karena walau bagaimanapun Nathan adalah anak titipan dari Kangjeng Iblis. Dengan kematiannya Nathan, itu sama saja Rosa telah mengingkari janji kepada Kangjeng Iblis. Dan akan berdampak kepada Rosa yang nantinya dia akan mendapatkan kutukan dari Kangjeng Iblis. Saat kematian Nathan, Rosa langsung terkena dampaknya. Pada saat itu juga tubuhnya Nathan diambil kembali oleh si iblis. Sementara itu acara akan segera dimulai, di mana banyak pengikut sekte ini sudah mulai berdatangan. Tak lama itu datang seseorang salah satu pengikut sekte Kangjeng Iblis. Dia yang telah merencanakan semua ini. Di sini dia bercerita kalau semua ini berawal dari Yusuf. Yusuf adalah pengabdi yang paling setia kepada Kangjeng Iblis. Pengabdi yang diutamakan oleh Kangjeng Iblis. Yusuf dan Rosa mengadakan perjanjian dengan Kangjeng Iblis, lalu mereka berdua membentuk sebuah sekte. Dari perjanjian itu, Rosa dan Yusuf bisa mendapatkan kekayaan dan kesempurnaan. Namun Rosa menjadi serakah, merasa kurang dengan harta kekayaan yang sudah mereka dapatkan. Rosa terus saja menumbalkan banyak nyawa agar menjadi semakin kaya. Rosa tidak peduli berapa banyak korban, yang terpenting kaya, kaya, dan kaya. Karena hal tersebut sehingga membuat murka Yusuf. Yusuf memilih meninggalkan Rosa pada saat itu. Yusuf ingin menjadi manusia normal seperti orang-orang pada umumnya. Setelah itu Yusuf menikahi perempuan lain dan melahirkan putri dan Tia. Dengan Yusuf meninggalkan Kangjeng Iblis, Yusuf harus menerima kutukan. Kutukan itu akan berlangsung menimpa kepada dirinya. Kutukan itu juga akan terwariskan kepada anak-anak Yusuf, sampai pada akhirnya putri pun harus tewas menjadi tumbal Kangjeng Iblis. Sebenarnya anak-anak Yusuf, putri dan Tia adalah anak yang dicintai oleh Kangjeng Iblis. Akan tetapi pada saat itu putri menolak untuk mengabdi kepada Kangjeng Iblis, yang nantinya putri akan diistimewakan oleh Kangjeng Iblis. Dan sekarang tawaran pun jatuh kepada Tia, satu-satunya anak keturunan Yusuf yang dicintai oleh Kangjeng Iblis. Jika Tia mengambil tawaran tersebut, Tia akan menjadi pemimpin sekte yang kini masih dipimpin oleh Rosa. Secara perlahan Tia dirasuki oleh iblis. Di saat itu juga Yusuf yang berada di rumah sakit tahu apa yang sedang terjadi kepada Tia. Yusuf berharap agar Tia menolak tawaran dari si iblis. Namun kenyataannya Tia memilih untuk menjadi pengikut Kangjeng Iblis. Tak lama kemudian Kangjeng Iblis datang dengan perwujudan aslinya. Dia mengambil jiwa Nina. Setelah Kangjeng Iblis mengambil jiwa Nina, Rosa dan Jeffrey berharap wajah mereka kembali utuh. Namun ternyata sesembahan tersebut bukan ditunjukkan untuk Rosa dan Jeffrey. Wajah Rosa dan Jeffrey masih saja seperti itu.
Ternyata itu rencana si nenek dan mengalihkan sesembahan untuk mengangkat dia sebagai pemimpin baru di sekte Kangjeng Iblis. Kemudian seluruh kekuatan yang dimiliki Rosa hilang seketika. Mereka berdua pun harus menjadi tumbal untuk Kangjeng Iblis. Dan ternyata Kangjeng Iblis menggunakan tubuh Tia sebagai alat agar Kangjeng Iblis bisa hidup di bumi ini. Di sini Yusuf pun mulai merasa putus harapan dan dia memilih mengakhiri hidupnya. 1 tahun kemudian di rumah itu kini ditempati oleh Tia. Dan siklus itu terulang kembali di mana kini Tia yang menjadi ibu kuasa. Dan film pun selesai. Nah oke guys, mungkin segitu dulu di alur film Tumbal Kangjeng Iblis.